Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faruzaman dengan NIM 2406087. Di sini saya akan memaparkan terkait kemagnetan pada mata kuliah eksperimen fisika dasar. Yang pertama ada pendahuluan terdiri dari 3 poin. Poin pertama rumusan masalah. Bagaimana pengaruh jarak terhadap intensitas medan magnet yang dihasilkan oleh magnet batang. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi antar arus listrik dan medan magnet pada kawat penghantar. Yang ketiga, bagaimana pola garis gaya medan magnet terbentuk saat serbuk besi diletakkan di sekitar magnet. Poin kedua ada tujuan. Yang pertama, memahami sifat magnet. Yang kedua, mempelajari arah medan magnet. Dan yang terakhir, menentukan variasi arus listrik mempengaruhi kekuatan dan arah medan magnet di sekitar kawat berarus. Poin ketiga ada hipotesis. Yang pertama, kabel tembaga yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang dapat diukur dan arah medan magnet tersebut mengikuti aturan tangan kanan. Yang kedua, kekuatan medan magnet akan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak dari sumber medan magnet. Dan yang terakhir, dua medan magnet yang berinteraksi akan saling menguatkan jika arahnya sama dan saling melemahkan jika arahnya berlawanan. Adapun dasar teorinya, mulanya gejala kelistrikan dan kemagnetan dianggap sebagai dua hal yang terpisah hingga abad ke-19. H.C. Oersted menemukan bahwa jarum kompas bila didekatkan pada kawat yang dialiri oleh arus listrik arahnya akan berubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan listrik dengan garis gaya magnet melingkar dan berpusat pada kawat tersebut. William Gilbert menemukan bahwa bumi merupakan magnet alami yang besar dengan kutub utara magnet berada di dekat kutub selatan geografis dan kutub selatan magnet berada di dekat kutub utara geografis. Jika kawat berarus tersebut diletakkan pada arah utara selatan magnet bumi, maka besar induksi magnet yang ditujukan oleh magnetometer pada suatu titik berjarak R pada gambar 1 merupakan resultan dari medan magnet yang dihasilkan kawat dengan medan magnet bumi. Adapun pengumpulan data, yang pertama ada alat dan bahan, 1 magnet batang, 2 serbuk magnet, 3 busur, 4 power supply, 5 kabel, 6 kawat lurus, dan terakhir ampere meter. Adapun prosedur kerjanya pada kawat lurus, siapkan kawat lurus, sumber arus listrik, dan kompas. 2. Letakkan kawat lurus secara horizontal pada papan atau tempat yang stabil. 3. Hubungkan salah satu ujung kawat dengan sumber arus listrik menggunakan kabel penghubung. Yang keempat, tempatkan kompas di dekat kawat lurus untuk mendeteksi arah dan kuat medan magnet yang terbentuk. Yang kelima, atur sumber arus untuk mengalirkan arus melalui kawat lurus. Dan yang terakhir, amati arah jarum kompas yang dipengaruhi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh kawat arus. Selanjutnya ada prosedur kerja pada kawat melingkar. Yang pertama, siapkan kawat yang membuat kumparan, sumber arus, ampere meter, dan kompas. Yang kedua, hubungkan kedua ujung kawat kumparan ke sumber listrik, pastikan arus dapat mengalir dengan baik. Yang ketiga, pasang ampere meter atau galvanometer untuk memonitor besarnya arus yang mengalir pada kumparan. Yang keempat, tempatkan kompas di sekitar kumparan dan amati arah medan magnet yang dihasilkan. Yang kelima, medan magnet yang terbentuk di sekitar kumparan akan lebih kuat dibandingkan pada kawat lurus dan akan membentuk pola seperti medan magnet sebuah magnet batang di dalam dan di sekitar kumparan. Yang keenam, arah medan magnet di dalam kumparan dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Lengan kanan melingkar mengikuti arah arus pada kumparan. Ibu jari menunjukkan arah medan magnet di dalam kumparan. Dan yang terakhir, ubah besar arus yang mengalir melalui kumparan dan perhatikan perubahan medan magnet. Selanjutnya, jawaban pertanyaan penelitian pertama. Intensitas medan magnet yang dihasilkan oleh magnet batang berkurang seiring bertambahnya jarak dari magnet. Fenomena ini mengikuti prinsip umum dalam fisika bahwa medan magnet berkurang dengan kuadrat jarak dari sumber medan magnet tersebut. Semakin jauh dari magnet batang, semakin lemah medan magnet yang dihasilkan. Secara matematis, intensitas medan magnet atau B pada titik berjarak R dari kutub magnet batang dapat dinyatakan dengan rumus B dikali 1 per R kuadrat, di mana B adalah intensitas medan magnet, R adalah jarak dari kutub magnet. Penjelasannya, di dekat kutub magnet, medan magnet terasa lebih kuat, dan semakin jauh dari kutub magnet, medan magnet akan semakin lemah dan akhirnya akan menghilang jika jaraknya cukup jauh.
Selanjutnya ada jawaban dari pertanyaan penelitian nomor 2. Interaksi antar arus listrik dan medan magnet pada kawat penghantar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain besarnya arus listrik, bentuk kawat, jumlah lilitan, atau untuk kawat melingkar, jarak dari kawat, dan material kawat. Selanjutnya jawaban pertanyaan penelitian 3. Saat serbuk besi diletakkan di sekitar magnet, misalnya magnet batang, serbuk besi akan menampilkan pola garis besar, garis gaya medan magnet yang membentuk pola tertentu. Berikut adalah cara pola garis gaya medan magnet terbentuk. Yang pertama, garis gaya medan magnet adalah garis yang menunjukkan arah dan bentuk medan magnet. Pola garis gaya medan magnet pada magnet batang yang pertama di luar magnet. Garis gaya medan magnet yang akan membentuk lengkungan dari kutub utara menuju kutub selatan. Yang kedua, di dalam magnet, garis gaya akan mengalir dari kutub selatan menuju kutub utara. Dan yang terakhir, di sekitar magnet, serbuk besi akan mengorientasikan dirinya mengikuti arah garis gaya medan magnet, dan serbuk besi akan berkelompok membentuk pola yang mengindikasikan arah dan bentuk gaya medan magnet. Pada kutub magnet, garis gaya magnet akan sangat padat karena medan magnet di sekitar kutub tersebut lebih kuat. Di tengah magnet, garis gaya medan magnet akan lebih lemah dan terurai lebih lebar. Kekuatan dan kepadatan garis gaya berkurang seiring menjauh dari magnet, yang menunjukkan bahwa medan magnet semakin lemah di jarak yang lebih jauh. Adapun analisis datanya, di sini ada grafik theta terhadap I dan grafik theta terhadap R. Hubungan antar grafik theta terhadap R menunjukkan bahwa medan magnet atau B menurun secara eksponensial dengan bertambahnya jarak R. Y sama dengan minus 0,021 X plus 0,0611 digunakan untuk memperkirakan nilai magnet yang relatif terhadap jarak dengan koefisien R kuadrat sama dengan 0,9891 yang menunjukkan kecocokan tinggi antara data eksperimen dan model matematis. Hubungan antara sudut simpangan arus listrik dan jarak mencerminkan pengaruh medan magnet terhadap kompas atau jarum magnet di sekitar loop. Sementara pada grafik theta terhadap I menunjukkan bahwa I bertambah, medan magnet B yang dihasilkan kawat maka akan semakin kuat. Akibatnya, sudut simpangan theta pada jarum magnet meningkat karena medan magnet kawat semakin mendominasi magnet total. Kesimpulannya, eh, dari eksperimen fisika tentang kemagnetan menunjukkan bahwa karakteristik medan magnet dapat diukur dan memiliki karakteristik yang jelas, seperti arah dan intensitas yang berkurang seiring bertambahnya jarak dari sumber magnet. Arus listrik yang mengalir melalui konduktor menghasilkan medan magnet yang dapat berinteraksi dengan medan magnet lainnya, seperti magnet batang yang mempengaruhi pola medan magnet. Tidak semua material terpengaruhi oleh medan magnet. Bahan non-magnetik seperti aluminium menunjukkan interaksi yang berbeda dibandingkan bahan ferromagnetik. Hipotesis yang dibuat juga dapat diterima. Pada hipotesis pertama, sesuai dengan hukum Ampere dan aturan tangan kanan. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, maka menciptakan medan magnet di sekitarnya. Pada hipotesis kedua, diterima karena berdasarkan hukum Biot-Savart, menyatakan bahwa medan magnet berkurang seiring bertambahnya jarak. Dan terakhir, pada hipotesis ketiga, diterima karena berkaitan dengan prinsip dasar interaksi medan magnet. Medan magnet yang searah akan memperkuat, sedangkan yang berlawanan arah akan memperlemah interaksi medan magnet. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.